wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Amma kepada santriwan-santriwati Madrasah Diniyah Putra Ananda yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tentunya kita pada saat ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat di dalam dunia ini. Kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini, apalagi pada saat ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang hanya bisa dinikmati oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam bulan ini adalah tertera sejarah turunnya Al-Quran yang kemudian dalam bangsa dan negara Indonesia dikenal sebagai peringatan Nuzulul Quran atau peringatan diturunkannya Al-Quran. Santriwan-santriwati yang saya sayangi dan yang saya banggakan, kapan diturunkannya Al-Quran? Banyak ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada satu momentum tertentu, yaitu yang disebut dengan Nuzulul Quran, yang kemudian ketika diturunkan Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam yang penuh keberkahan, di mana malam diturunkannya Al-Quran itu yang kemudian pahalanya tidak hanya sampai ketika saat diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi akan ada setiap bulan Ramadan. Maka dari itu setiap bulan Ramadan akan ada Nuzulul Quran, yaitu malam di mana diturunkannya ayat Al-Quran. Santriwan-santriwati yang saya sayangi dan yang saya banggakan, siapakah yang menurunkan Al-Quran? Apakah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW langsung mendapatkannya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim kepada baginda Muhammad SAW. Ada satu hamba Allah, makhlukullah, yaitu malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril memang bertugas untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini harus kita imani sebagai kitab suci, sebagai kitab pedoman hidup. Mengapa? Agar dalam kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik, baik di dalam dunia maupun baik di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu tepat sekali kita untuk mencermati, menghayati, menganalisis
Ayat pertama apakah yang diturunkan dalam Al-Quran? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akramu 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam diminta untuk membaca, mencermati, menghayati tentang hidup dan kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali diajarkan tentang pedoman hidup. Bagaimana cara kita hidup dengan baik supaya kita menjadi baik di dalam dunia dan akhirat. Apalagi yang berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan, maka santriwan-santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, kitab suci Al-Quran itu bukanlah hanya kitab suci, akan tetapi kitab suci Al-Quran itu sebagian dari rukun iman. Rukun iman yang memang harus kita yakini sebagai rukun iman. Dan rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama, kita harus beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus beriman dan percaya kepada malaikat yang jumlahnya ada 10. Di antaranya adalah malaikat Jibril, yaitu yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga, kita harus beriman dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita harus percaya kepada Rasul Allah yang berjumlah 25. Yang kelima, kita harus percaya dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, di mana hari itu adalah hari pembeda antara di dunia dan di akhirat kelak nanti. Yang keenam adalah kita harus percaya kepada takdir Allah, kekuasaan Allah, ketentuan Allah, yaitu yang disebut dengan qada dan qadar. Santriwan-santriwati Madrasah Putra Ananda yang saya sayangi dan yang saya banggakan, itulah kalau kita mau melihat turunnya Al-Quran tidak hanya ketika pada saat diturunkan saja, akan tetapi Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai pedoman dan bagian keimanan yang harus kita jaga. Saya kira demikian sebagai pengantar nuzulul Quran. Semoga bermanfaat, dengan harapan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.